Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Topik yang akan saya sampaikan dan akan dibahas pada pertemuan kali ini ialah gereja sejati. Pembahasan tentang gereja sejati mencakup natur dan sifat gereja, tanda-tanda dan atribut gereja, serta sistem pemerintahan gereja, jabatan-jabatan gerejawi, para pejabat gereja, serta kuasa yang ada di dalam gereja. Mari kita membahas satu bagian demi satu bagian, berbicara tentang gereja sejati. Pembahasan tentang natur dan sifat gereja. Kita memulainya dari ayat-ayat Alkitab sebagai dasar dan arah pembahasan kita. Di dalam Injil Matius pasal 16 ayat 17 sampai 19, Tuhan menyatakan kehendaknya, di mana dikatakan di sana, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Penekanan ini penting untuk menunjukkan bahwa gereja didirikan oleh Tuhan Yesus, dan alam maut tidak akan menguasainya, karena gereja sudah ditebus oleh Kristus dengan darahnya, diberikan hidup yang baru oleh kebangkitannya, dan gereja adalah milik Tuhan. Mari kita lanjutkan pembahasan kita ketika kita melihat, membaca, dan menyaksikan apa yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul. Di dalam Kisah Para Rasul, kita mengetahui kehadiran gereja, perkembangannya, dan pertumbuhannya. Mulai dari perintah Tuhan untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus. Tuhan mengendaki setiap muridnya sebagai saksinya, baik di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi, menyaksikan kuasa kematian dan kebangkitannya yang memberikan hidup dan kehidupan. Mandat Tuhan ini dilaksanakan oleh para rasul, oleh murid-muridnya sampai hari ini. Dan sejak pencurahan Roh Kudus, lahirlah gereja, hadirlah gereja di dalam sejarah manusia. Petrus sebagai pemimpin gereja pada saat itu tampil menyampaikan firman Tuhan, memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Pada hari itu, ribuan orang hadir dan 3.000 orang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima baptisan di dalam nama Tuhan Yesus. Gereja bertumbuh, berkembang, dan menyebar ke seluruh muka bumi. Bagaimana Tuhan memakai para rasul. Filipus memberitakan Injil kepada sida-sida di Ethiopia. Stefanus menyaksikan kebangkitan Kristus, menyaksikan bagaimana Tuhan menyatakan cinta kasih-Nya dengan mati di atas kayu salib, menyatakan kemuliaan dan keagungan-Nya. Demikian juga Saulus yang awalnya menganiaya jemaat, menganiaya orang-orang percaya, memenjarakan murid-murid Kristus, tetapi akhirnya Tuhan memanggilnya,
Tuhan mengutusnya menjadi rasul di antara bangsa-bangsa non-Yahudi. Rasul Paulus memberitakan Injil Yesus Kristus dari satu tempat ke tempat yang lain, mendirikan komunitas-komunitas orang percaya dari satu kota ke kota lain, dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Rasul Paulus, demikian juga rasul-rasul lain, memberitakan kabar baik. Puji Tuhan, gereja hadir dalam sejarah, gereja berkembang dengan pesat karena cinta Tuhan, dan melalui cinta kasih-Nya lah murid-murid Tuhan memberitakan kabar baik. Di Asia, di Eropa, di seluruh muka bumi, ada gereja yang hadir di dalam sejarah. Ada gereja yang tampil untuk menyatakan kuasanya, kasih-Nya, kebenarannya, dan keadilannya. Gereja mewakili pemerintahan kerajaan Allah atas bumi ini. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, di dalam Kisah Para Rasul, Rasul Paulus, Rasul Yohanes, Rasul Petrus memberitakan Injil Yesus Kristus. Ada banyak jemaat yang berdiri di Asia Kecil, di Galatia, di Korintus, di Filipi, di Tesalonika, di kota Roma, di kota Kolose, di kota Filipi, bahkan di kota-kota lain. Itulah karya Roh Kudus di dalam dan melalui para rasul untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga. Di dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus, Efesus pasal 1 ayat 4-8, demikian firman Tuhan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat dan di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Ayat ini memberikan kepada kita pengajaran yang penting, bahwa kita, yaitu gerejanya, jemaat Tuhan, telah dipilih Tuhan sebelum segala sesuatu ada. Gereja ada dalam rencana kehendak Allah. Gereja telah ditentukan oleh Allah itu sendiri. Gereja hadir di dalam sejarah manusia bukan karena penentuan atau keinginan manusia, tetapi semata-mata oleh karena Allah Bapa, Anak, Roh Kudus yang telah menentukannya. Dan kita tahu gereja, yaitu kita yang telah dipilihnya, yang telah dipanggilnya, yang telah dibenarkannya, yang telah dijadikan anak-anak Allah Bapa, ialah gereja yang telah menerima darah-Nya, darah Yesus, untuk kita beroleh penebusan. Kita diperdamaikan dengan Allah. Kita betul-betul, sungguh-sungguh menjadi anak-anak-Nya. Kita bersyukur kepada Tuhan
atas segala rahmat, belas kasihan, dan kasih karunia-Nya. Itulah dasar dan arah daripada gereja. Bahkan di dalam surat 1 Petrus 1 ayat 12 dijelaskan demikian firman Tuhan. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus, menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Rasul Petrus memberikan kepada kita pengertian yang lebih mendalam lagi, yang lebih utuh lagi, yang lebih komprehensif lagi. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Rasul Paulus, bahwa kita, gereja, adalah orang-orang pilihan, bukan orang sembarangan. Kita adalah gereja dikuduskan oleh Roh dan menerima percikan darahnya. Semuanya dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Sehingga dengan iman kita percaya bahwa kita umat pilihan Tuhan, bahwa kita telah ditebus oleh Kristus. Demikian prinsip pengertian dari natur dan sifat gereja. Mari kita lihat lebih mendalam lagi, lebih luas lagi. Apa itu gereja? Gereja di dalam Perjanjian Lama secara esensial, secara natural sudah ada. Arti kata yang dipakai di dalam Perjanjian Lama adalah kahal atau edah. Artinya memilih, menunjuk, bertemu di satu tempat untuk bersama-sama memuji, memuliakan Allah. Sedangkan di dalam Perjanjian Baru, kata yang dipakai adalah eklesia, dipanggil keluar dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Dan ini adalah kumpulan, persekutuan, komunitas orang-orang percaya. Eklesia itu bukan sekedar kumpulan orang biasa, tetapi kumpulan, persekutuan, komunitas orang-orang percaya, di mana gereja ada dan hadir dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Istilah gereja di dalam Perjanjian Baru, setidaknya kita mengetahui dan menemukan istilah tubuh Kristus. Gereja adalah tubuh Kristus, bersifat universal. Saya dan Anda adalah gereja. Kita adalah gereja. Kita adalah tubuh Kristus. Dan kepalanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Gereja adalah bait Roh Kudus atau bait Allah, untuk menunjukkan bagaimana kita memiliki hubungan dengan dirinya Allah, di mana kita bersama-sama sebagai tempat kediaman Allah. Hadirnya Allah di dalam hidup kita, dan kehadiran Allah kita nyatakan melalui tindakan kasih dan kebenaran di tengah-tengah dunia. Itulah sebabnya kita bait Allah. Tuhan hadir di dalam hidup kita, dan kehadirannya kita nyatakan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Gereja juga disebut sebagai Yerusalem di atas, Yerusalem yang baru, Yerusalem surgawi, di mana di dalamnya ada tempat kehadiran Tuhan, kuasa Tuhan, tempat persekutuan kita dengan Tuhan, dan di sana ada kekuatan, otoritas, kuasa Tuhan dinyatakan. Gereja juga disebut sebagai tiang dan dasar kebenaran, di mana di dalam gereja dan melalui gereja ada kebenaran Tuhan, ada benteng kebenaran, di mana kebenaran itu yang datangnya dari Tuhan memerdekakan, memberikan kemenangan, memberikan kemerdekaan.
dan kita menjadi tiang dan benteng kebenaran. Itulah gereja. Bagaimana kita memahami gereja? Sebagai umat Allah, gereja terbentuk milik kepunyaan Allah, bukan milik perorangan, bukan milik satu lembaga, bukan milik negara, bukan milik pemerintah, bukan milik masyarakat, bukan milik komunitas, tapi milik Allah. Kepalanya adalah Tuhan Yesus. Yang bekerja di dalam adalah Roh Kudus. Yang dimuliakan adalah Tuhan Yesus Kristus. Konsep ini penting di mana kita umat Allah, umat gereja, di mana Tuhanlah yang berinisiatif memanggil, memilih, menentukan sendiri siapa umatnya dan sudah ditetapkan di dalam kekekalan. Di dalam kekekalan Allah telah menetapkan siapa gerejanya, dan di dalam sejarah Allah memanggil gerejanya untuk bersama-sama menyatakan keagungan, kebesaran, kemuliaan Allah di atas bumi ini melalui dan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hati setiap orang percaya. Implikasinya bagi kita ialah gereja bukan hanya berbicara tentang satu umat seperti bangsa Israel saja. Bukan juga bicara tentang satu kumpulan dari satu suku atau satu bangsa. Tapi gereja itu berkaitan dengan keseluruhan umat Allah di atas muka bumi, melintasi berbagai suku, bangsa, ras, bahasa. Itulah gereja. Dan tanda-tanda gereja akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Gereja adalah tubuh Kristus, di mana di dalamnya kita bisa menyatakan, menyaksikan Kristus di dalam hidup kita. Kita menyatakan Kristus melalui perbuatan, tindakan kita sehari-hari. Gereja itu sekelompok orang percaya di mana Kristus yang sudah menebus, yang sudah memimpin, yang memberikan hidup dan kehidupan, dan oleh Roh Kudus dinyatakan di dalam hati setiap orang percaya. Gereja kepalanya adalah Kristus. Pemimpinnya adalah Kristus. Sehingga tidak ada orang sekalipun yang memiliki otoritas yang mampu menghancurkan, merusak, menghilangkan gereja Tuhan. Karena milik Tuhan yang hidup dan yang bangkit, milik Tuhan yang menyatakan kuasa dan otoritas atas maut, atas segala sesuatu. Itu sebabnya gereja tidak akan dikuasai oleh alam maut. Gereja adalah milik dari Tuhan. Secara perorangan, secara pribadi, kita adalah gereja. Tetapi sekaligus bersama saudara seiman di sepanjang abad, di segala tempat, kita adalah gereja. Di mana karya Roh Kudus bekerja di dalam gereja, menyatakan kuasanya, menyatakan kasih dan pengajaran Kristus, menyalurkan kuasa-kuasa yang menyatakan kemenangan atas maut, dosa, dan kejahatan, di mana gereja tampil untuk menunjukkan kemuliaannya Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Mari kita lihat sejarahnya. Sejarah di dalam pengertian gereja. Ada orang-orang Kristen pada zaman dahulu menyebut gereja sebagai communio sanctorum. Communio sanctorum artinya umat Allah yang telah dipilihnya untuk menjadi miliknya. Ini satu istilah yang sangat indah, yang sangat unik dan hanya dimiliki oleh gereja. Gereja bukan sekedar sebuah organisasi atau institusi yang eksternal, tetapi gereja adalah communio sanctorum yang menekankan kesucian anggota-anggotanya sebagai tanda yang jelas dan yang benar. Gereja bukan organisasi sosial keagamaan. Gereja bukan organisasi politik. Gereja bukan organisasi budaya. Gereja adalah milik kepunyaan Allah yang didirikan oleh Allah.
Gereja adalah institusi spiritual, wakil kerajaan surga. Selanjutnya kita tahu di dalam sejarah, pertemuan, pemahaman, pengertian tentang gereja sebagai persekutuan spiritual dari orang-orang percaya yang percaya kepada Kristus. Mempertahankan kesatuan gereja. Gereja yang nampak dan gereja yang tidak nampak. Gereja yang secara institusional dan organisasional ada pemimpinnya, ada jemaatnya, ada tata aturan ibadahnya, ada pengaturan pelayanan dan pekerjaannya. Tetapi juga gereja adalah gereja yang tidak nampak, di mana Tuhan bekerja di dalam dan melaluinya. Tidak ada keterpisahan dari keduanya. Kita bisa melihat dua aspek ini sekaligus di dalam diri setiap orang percaya dan di dalam setiap organisasi gereja. Gereja itu bukan sekedar bagian daripada lingkungan sosial, lingkungan masyarakat yang diterima oleh masyarakat, yang diakui oleh negara, bahkan diberikan kebebasan oleh pemerintah. Tidak hanya demikian. Gereja itu hadir di dalam sejarah oleh karena rencana kehendak Allah dinyatakan dan digenapi di dalam dan melalui gereja. Itu sebabnya di dalam gereja selalu ada firman Tuhan yang diberitakan dan dijalankan. Ada sakramen yang dikerjakan untuk mengingat akan karya Kristus, untuk menikmati akan persekutuan dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus melalui baptisan dan perjamuan kudus. Gereja itu bukan hanya tampak secara eksternal, yang kelihatannya ada gedungnya, ada organisasinya, ada pejabat-pejabat gerejanya. Tidak demikian. Memang ada pengajaran-pengajaran yang sesat dan yang menyesatkan, yang menolak organisasi gereja dan gedung-gedung gereja. Mereka menganggap itu adalah sesuatu kesalahan. Tetapi kita tahu bahwa kita perlu dan penting adanya gedung atau tempat ibadah bersama. Perlu dan penting adanya pejabat-pejabat gereja yang telah ditentukan Allah, yang telah dipanggil, diutus oleh Allah untuk mengelola pelayanan gerejawi agar seluruh umat Tuhan yang ada di dalamnya dimuridkan, menerima kebenaran dan pengajaran, menikmati sakramen yang ditentukan oleh Allah, lalu kemudian menjadi saksi Tuhan di atas muka bumi ini. Pengaturan, ketertiban, keteraturan itu perlu dan penting. Itu sebabnya gereja perlu secara organisatoris maupun dalam konteks adanya tempat ibadah. Tetapi gereja tidak berhenti hanya di sana. Gereja itu adalah gereja yang juga menyatakan jati diri seseorang untuk menjelaskan kebenaran, menghidupi kebenaran, kasih, kuasa, cinta, moralitas Allah di dalam hidupnya. Bagaimana kita memahami gereja? Menurut Belgic Confession, kami percaya dan mengakui satu gereja yang am atau yang universal, yang merupakan jemaat yang kudus dari orang percaya yang benar, yang mengharapkan keselamatan mereka dalam Yesus Kristus, yang dicuci oleh darahnya, disucikan dan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Satu pengakuan iman yang baik, yang benar, yang tepat sebagai kristalisasi pengajaran dari Alkitab. Bahkan di dalam Westminster Confession dijelaskan, gereja yang am dan universal, yang tidak nampak, terdiri dari keseluruhan orang pilihan yang telah ada dan akan dikumpulkan menjadi satu di bawah Kristus
kepala gereja. Sebagai kepala dan gereja adalah mempelai wanita, tubuh, kepenuhan dari dirinya yang memenuhi semua di dalam semua. Puji Tuhan, pengakuan iman ini menjadi kekuatan dasar dan arah daripada gereja sampai hari ini. Gereja yang tidak nampak dan yang nampak secara esensial merupakan communio sanctorium. Gereja yang tidak nampak adalah gereja sebagaimana dilihat Tuhan. Hanya terdiri dari orang-orang percaya. Gereja yang nampak adalah gereja yang sebagaimana yang dilihat manusia. Terdiri dari orang-orang yang mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Raja Gereja, penebus satu-satunya. Gereja membentuk kesatuan spiritualitas. Mari kita lihat dan kita saksikan. Dari apa yang kita sudah dengar, kita pelajari, maka kita menemukan beberapa karakter penting dari gereja. Karakter gereja. Pertama, gereja yang militan dan jaya. Gereja yang militan artinya gereja yang terus berjuang melawan dunia yang jahat dalam segala bentuknya. Kita melawan dengan segala kebaikan, kebenaran, cinta kasih, bekerja sekuat tenaga. Kita adalah gereja yang militan, yang berjuang untuk kemanusiaan, yang berjuang bagi kemuliaan Tuhan, yang berjuang menyatakan kasih dan kebenaran dirinya Tuhan Yesus. Itulah militan, tidak mengenal lelah, tidak mengenal susah, tidak mengenal kesulitan, terus berjuang, terus menerjang, terus menyerang dunia yang jahat dengan kebaikan, dengan cinta kasih, dengan kebenaran. Kita tidak melakukan kejahatan dibalas dengan kejahatan. Kita menolak kebencian menjadi sadaran bagi pelayanan gereja. Kita gereja yang militan, menegakkan keadilan, kebenaran, cinta kasih, kesucian dengan penuh wibawa otoritas dari Allah. Gereja yang jaya karena gereja terus jaya dan menang di dalam kerajaan surga. Kita akan menyanyikan puji-pujian kemenangan di akhir zaman. Kita akan menikmati sukacita surgawi untuk selama-lamanya di akhir zaman dan sampai selama-lamanya. Kita akan menikmati mahkota kemuliaan, kesulitan, penderitaan, salib diganti dengan mahkota kemuliaan dari Tuhan. Itulah karakter gereja, sifat gereja, gereja yang militan dan jaya. Yang kedua adalah gereja yang tidak nampak dan yang nampak. Gereja yang nampak dalam bentuk gereja yang bersifat organisatoris, gereja yang menunjukkan adanya gedung, adanya tempat ibadah, seluruh tata ibadah, proses seremonial kegerejaan kita laksanakan. Itu gereja yang nampak. Kita hadir di muka bumi, bekerja, melakukan pelayanan, melaksanakan segala mandat Tuhan. Itulah gereja. Itulah gereja yang nampak. Kitalah gereja yang nampak. Tetapi gereja yang tidak nampak adalah gereja yang jaya, yang ideal, yang nanti sempurna dan disempurnakan pada hari kedatangan Kristus yang kedua kali. Kita melakukan itu dengan kekuatan dari Roh Kudus, dan kita mengerjakan semuanya itu di dalam kuasa dan kasih Tuhan. Anda dan saya adalah gereja yang nampak dan sekaligus yang tidak nampak. Gereja itu bukan hanya eklesia representativa yang berkaitan dengan berkat keselamatan. Gereja harus bersifat spiritual dan esensialnya itu mempersatukan seluruh tubuh Kristus untuk memuliakan Kristus.
Gereja yang bersumber, berakar, berdasarkan pengajaran-pengajaran Alkitab secara komprehensif, yang mengerjakan firman Tuhan dengan benar, dengan tepat, sesuai dengan rencana kehendak Allah. Gereja itu disebut gereja sejati karena orang-orangnya di dalamnya adalah orang-orang yang benar-benar telah dibenarkan dan beroleh keselamatan. Orang-orang di dalamnya telah benar-benar dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Orang-orang yang di dalamnya benar-benar menyaksikan kabar baik kepada dunia dan menjadi pemberita-pemberita Injil. Entah dia pejabat gereja, entah dia bukan pejabat gereja. Gereja yang bersifat organisme dan institusional, ini karakter bagian yang ketiga. Gereja itu bersifat organisme, koitos fidelium, atau persekutuan orang percaya, yang disatukan di dalam ikatan roh, karena Roh Kudus yang melahirbarukan kita, Roh Kudus yang memimpin kita kepada Kristus, Roh Kudus yang menyatukan kita dengan Kristus, Roh Kudus yang menerapkan iman itu yang diberikan oleh Bapa kepada kita, sehingga kesatuan orang-orang percaya itu menjadi kesatuan yang diikat oleh Roh Kudus. Jadi gereja itu bukan sekedar mater fidelium atau institusi organisasi, tetapi persekutuan orang-orang percaya. 2 atau 3 orang berkumpul, di sana Tuhan Yesus hadir. Di dalam rumah, di dalam satu komunitas di kantor, di dalam satu komunitas di tempat-tempat pekerjaan kita. Di sana 2-3 orang percaya berkumpul, berdoa, bersafaat, menyatakan kasih, kebenaran, pengajaran Tuhan, maka di sanalah gereja berdiri tegak dan menyaksikan semua kehendak Tuhan. Jadi gereja bukan sekedar suatu institusi dan suatu organisasi. Ada memang di dalamnya organisasi gerejawi, ada jabatan-jabatan gereja, ada sarana-sarana yang telah ditetapkan, dan di sana terus-menerus kasih, kebenaran, keadilan, kesucian, keagungan, kemuliaan Tuhan dinyatakan, dan seluruhnya bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita lihat pemahaman 3 tersebut dengan lebih mendalam. Bagaimana gereja tadi saya katakan bahwa gereja adalah gereja yang militan dan jaya. Gereja adalah gereja yang tidak nampak dan yang nampak. Dan gereja adalah gereja yang organisme dan institusional. Pemahaman ini menjadi natur dan karakter esensi dari gereja. Apakah Anda gereja yang benar? Sungguh-sungguhkah Anda sebagai gereja yang benar, yang benar-benar gereja? Definisi yang penting dan perlu untuk dipahami dari gereja. Gereja itu dari sudut panggilan dan baptisan jelas kita tahu bahwa kita dipanggil dari kegelapan masuk ke dalam terang yang ajaib berdasarkan belas kasihan anugerah Bapa, dan diterapkan oleh Roh Kudus untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati, yang telah bangkit, memberikan hidup dan kehidupan yang baru. Panggilan ini efektif hanya bagi umat Tuhan. Dan ketika orang itu percaya dan berada di dalam kesatuan dengan orang percaya, berada di dalam keluarga orang percaya, entah dia dibaptis waktu masih bayi, entah dia dibaptis sudah dewasa, maka terhisaplah seseorang itu di dalam satu kesatuan tubuh Kristus melalui baptisan kudus di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Baptisan. Mari kita lanjutkan bagian berikutnya. Memahami gereja itu sudah jelas menjadi pemahaman yang penting pada zaman ini dan sampai selama-lamanya. Bagaimana hubungan gereja dengan kerajaan Allah? Gereja dan kerajaan Allah. Kerajaan Allah suatu pemerintahan Allah yang ditetapkan dan diterima dalam hati orang berdosa melalui pengaruh kuasa yang melahirbarukan dari Roh Kudus
yang menjamin mereka memperoleh berkat-berkat keselamatan yang tidak terkirakan, yang secara prinsip dinyatakan di atas bumi, tetapi mencapai titik puncaknya sampai pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Itulah pengertian yang lebih sederhana tentang kerajaan Allah. Konsepnya dari kerajaan Allah di mana dijelaskan ada kebaikan terbesar yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Ada pemerintahan Tuhan atas alam semesta, atas bumi ini, atas umatnya, atas segala sesuatu. Itulah gereja. Itulah kerajaan surga yang dinyatakan melalui gereja. Kerajaan Allah dan gereja yang tidak nampak merupakan satu kesatuan. Tetapi kerajaan Allah itu diwakili oleh gereja, diwakili oleh kita, orang-orang percaya. Puji Tuhan, kita menyatakan rencana kehendak Allah di dalam hidup kita. Kerajaan Allah harus dianggap sebagai pemerintahan Allah, sedangkan gereja merupakan kumpulan orang yang berada di bawah pemerintahan Allah. Kerajaan Allah adalah kepemimpinan Allah itu sendiri, sedangkan gereja merupakan masyarakat, komunitas yang berada di bawah pimpinan Allah. Jadi kalau Anda dan saya adalah gereja, maka Anda dan saya, kita berada di bawah pimpinan dari Allah, di mana rajanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Kerajaan Allah bukanlah sama dengan gereja. Gereja bukanlah kerajaan Allah. Kerajaan Allah mendirikan gereja. Gereja menyaksikan kerajaan Allah. Gereja merupakan alat kerajaan Allah. Dan gereja memelihara dan menjaga kerajaan Allah. Jadi implikasinya apa? Implikasinya gereja merupakan manifestasi dari kerajaan dan pemerintahan Allah di atas bumi ini. Saya dan Anda, kita manifestasi dari pemerintahan Allah. Nyatakanlah keadilan, kesucian, keagungan dari Allah dalam hidup kita. Kedua, gereja merupakan bentuk pemerintahan Allah di atas muka bumi, di mana kita menegakkan pemerintahan Allah, bukan mendirikan negara seperti negara Indonesia, Amerika, atau Australia, atau Singapura. Tidak demikian. Artinya kita menyatakan bentuk pemerintahan kerajaan Allah. Apa itu? Kasih, kebenaran, keadilan, kesucian, keagungan, kemuliaan, dan semua yang terbaik, semua yang terindah yang ada di dalam kerajaan surga itu kita nyatakan di dalam hidup kita. Itulah gereja. Dan ketiga adalah gereja merupakan manifestasi yang konkret dari pemerintahan Allah yang berdaulat di dalam hati kita. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, setelah kita memahami tentang gereja sejati, naturnya, sifat atau karakternya, maka kita akan mengetahui implikasinya dalam hidup kita. Jadi gereja tidak boleh dipandang sebagai fenomena sosiologis, tetapi sebuah kelembagaan yang bersifat kekal. Kedua, gereja itu memiliki hubungan dan ada dan lahir dari ketetapan Allah hadir di dalam muka bumi ini berdasarkan rencana Allah yang digenapkan oleh Bapa, Anak, Roh Kudus. Ketiga, gereja merupakan kesinambungan kehadiran dan pelayanan Tuhan Yesus Kristus di atas muka bumi ini. Anda dan saya melanjutkan pelayanan Tuhan Yesus di atas muka bumi ini. Keempat, gereja seharusnya merupakan persekutuan orang percaya yang telah dilahirkan baru, yang mencerminkan sifat rohani, menghasilkan buah karakter, buah Injil, buah kasih, buah pelayanan yang dinyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terakhir,
Gereja merupakan ciptaan dan karya Allah Tritunggal. Gereja, engkau dan saya adalah anggota-anggotanya. Puji Tuhan. Demikianlah pengajaran dan pembahasan tentang gereja sejati, natur dan atribut karakternya. Kiranya setiap kita mendapatkan manfaat dan pengertian yang mendasar tentang gereja. Tuhan memberkati kita.